Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Sehat semua Bapak Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya agak keras, berarti Masya Allah, sehat semua insya Allah. Alhamdulillah, kita memuji Rabb kita Allah yang selalu mencurahkan kepada kita nikmat dan kasih sayang. Harus kita sadar, ikhwan dan akhwat, hadirnya kita di tempat yang mulia ini bukan karena kehebatan kita. Tidak terjatuhnya kita ke dalam dosa dan maksiat bukan karena kepintaran, kemuliaan diri kita, bukan. Sebagaimana manusia mudah terjatuh kepada dosa, maka begitu juga dengan diri kita. Oleh karena itu, jangan pernah kita merasa besar, jangan pernah kita merasa bisa melakukan kebaikan-kebaikan syariat murni karena kita yang mau, enggak. Oleh karena itu, dalam sebuah doa yang sahih yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika seseorang melihat saudaranya melakukan kesalahan, kita lihat orang nih Pak, mungkin kita dapat informasi saudara kita jatuh kepada dosa, atau kita lihat depan mata kita ada orang-orang yang bergelimang dengan dosa dan maksiat. Apa yang harus kita lakukan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, hendaknya seorang membaca sebuah doa yang dengan doa ini akan hilang ujub dari dirinya. Sebagaimana doa dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alhamdulillahilladzi afani mimma batalaka bih wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Kita lihat orang buat dosa di depan kita, maka baca doa ini. Alhamdulillahilladzi afani. Segala puji bagi Allah yang telah menyelamatkan diriku mimma batalaka bih, dari perbuatan dosa yang dia sedang lakukan. Wa faddalani ala kathirin mimman khalaqa tafdila. Dan segala puji bagi Allah yang telah mengistimewakan diriku dari sekian banyak makhluk di permukaan bumi ini. Maksudnya apa jemaah? Ketika kita lihat orang melakukan dosa dan kesalahan, sementara kita bukan berada pada dosa itu, bukan karena kita yang hebat, tetapi karena Allah yang menyelamatkan kita dari dosa itu. Maka bersyukurlah kepada Allah ketika Allah masih memberikan kepada kita kemudahan untuk senantiasa menjalankan syariat Allah, terutama yang berkaitan dengan masalah talibul ilm, menuntut ilmu syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Baik Bapak Ibu sekalian, materi kita pada malam hari ini masih melanjutkan pembahasan usul thalathah, masih pada landasan yang pertama, anwa'ul ibadat, macam-macam ibadat. Kita masuk pada malam hari ini ibadah yang berikutnya, yaitu al-inabah atau at-taubah, ibadah bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, satu hal yang harus kita sadari dan akui, harus kita akui bahwasanya diri kita ini berlumuran dengan dosa dan kesalahan. Harus ada pengakuan dalam diri kita, saya setiap hari
terjatuh kepada dosa. Kenapa? Kalau tidak muncul pengakuan tersebut, itu yang membuat seorang hamba jauh dari taubat. Kenapa kita katakan kita terjatuh kepada dosa setiap hari, teman-teman? Karena memang dalam hadis kursi disebutkan, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ibadi, kullukum dalun illa man hadaituh, fastahduni ahdikum." Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya semua kalian itu sebenarnya dolun. Apa dolun, Pak? Sesat. Kita ini sesat sebenarnya, Pak. Kita ini nggak ngerti jalan ke surga sebenarnya. Kita nggak ngerti mana yang halal, mana yang haram. Kita nggak ngerti pada asalnya. Fastahduni ahdikum, maka mintalah hidayah kepadaku, aku berikan hidayah kepada kalian. Baru terlihat di situ mana mukmin yang shadiq, mana seorang mukmin yang setengah-setengah beragama. Kemudian Allah melanjutkan, ya ibadi, innakum tukhti'una bil-laili wan-nahar. Ini menjadi syahidnya dalam hadis kursi ini. Wahai hamba-hambaku, sesungguhnya setiap kalian itu, ustadznya, syekhnya, ulamanya, orang awamnya, tukhti'una bil-laili wan-nahar. Semua kalian terjatuh ke dalam dosa, baik di malam hari maupun di siang hari. Makanya aneh, Pak. Saya pernah pengajian, ada yang nanya di kertas, Ustadz, kita disuruh taubat sama Allah, dan disebutkan Nabi itu bertaubat, beristighfar lebih dari 70 kali, 100 kali. Saya mikir-mikir, Ustadz, dari pagi sampai malam, kayaknya saya nggak melakukan dosa, kata dia. Masya Allah, Pak. Kayaknya dari pagi sampai malam saya nggak melakukan dosa. Pagi subuh saya ke masjid, Ustaz. Habis dari masjid dengar pengajian. Kemudian pulang ke rumah bersama keluarga cari kerja. Kerja saya halal, Ustaz. Datang waktu zuhur saya sholat. Nggak ada kesempatan saya melakukan dosa. Luar biasa, Pak. Seseorang ketika sulit menyadari dirinya jatuh kepada dosa, disitulah awalnya dia menjadi orang yang paling lupa kepada Allah. Kalau kita bicara masalah dosa saja, jemaah, terkadang ada sesuatu yang gak kita anggap dosa, ternyata dosa. Dan selalu saya ulang-ulang, yang namanya dosa itu terbagi menjadi dua. Ada dosa besar, al-kabair, dan ada dosa kecil. Dosa besar berapa jumlahnya? 76. Al-Imam Zahabi tulis kitab Al-Kabair jumlahnya 76. Ana mau tanya, dosa kecil contohnya apa, Pak? Coba kasih satu contoh dosa kecil, Pak. Susah kita nyarinya, Pak. Karena setiap kita sebutkan satu dosa, masuk pada bab dosa besar. Contohnya apa coba? Apa, Pak, contoh dosa kecil? Gibah, Ustadz, dosa besar. Bohong, Ustadz, dosa besar. Apa? Contoh dosa kecil? Enggak ada, Pak. Makanya kata sebagian para ulama, sulitnya seseorang menjelaskan dosa kecil itu apa sebenarnya. Walaupun disebutkan yang namanya dosa besar, terdapat di situ ancaman-ancaman Allah. Maka kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, tidak ada yang namanya dosa besar kalau setelah melakukan dosa itu diiringi dengan taubatan nasuha. Hilang tuh dosa besar, Pak. Sebesar apapun nih dosa kita, dosa besar yang kita lakukan, kalau setelah itu diiringi dengan taubat, maka hilang dosa itu. Begitu juga sebaliknya. Tidak ada dosa kecil kalau dilakukan diiringi dengan meremehkan dosa itu. Gak ada dosa kecil. Ada orang mungkin melakukan dosa kecil, terus dosa kecil, lama-lama menjadi dosa besar. Maka di sini
kita memahami bahwasanya setiap kita jatuh kepada dosa. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim." Katakanlah ya Muhammad kepada hamba-hambaku yang mereka melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ini bahasa Al-Quran. Orang yang terjatuh kepada dosa, dia termasuk orang-orang yang melampaui batas terhadap dirinya sendiri. Maksudnya apa? Kita ini hidup, Pak. Ada batasan-batasan. Kita mau makan, ada batasnya nggak makan kita, Pak? Ada batasnya. Ada yang halal, ada yang haram. Kita mau bermuamalat nih. Ustadz, saya mau bisnis, Ustadz. Ada batasannya. Kita mau pergi liburan sama keluarga kita, ada batasannya. Maka disinilah perbedaan antara orang beriman dengan orang yang tidak beriman, Pak. Orang nggak beriman, hidupnya nggak pakai batas. Kalau bisnis, yang penting untung. Yang penting saya beruntung. Orang mau ditipu, mau dusta, nggak peduli. Kalau pengen liburan, orang yang tidak beriman nggak punya batasan. Akhirnya kemana dia pergi? Pergi ke negeri-negeri kufar, pergi ke tempat-tempat maksiat. Orang beriman punya batas dia hidup. Ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia itu penjara bagi orang beriman, Pak. Tahu penjara, jemaah? Orang dalam penjara itu hidupnya penuh dengan aturan. Adapun dunia ini surganya orang-orang kafir. Maka jangan terpesona dengan kehidupannya orang-orang kafir. Dan juga jangan terpesona dengan kehidupannya orang muslim tapi seperti orang kafir. Hidupnya happy-happy, senang-senang, seakan-akan gak pernah melakukan dosa. Ini Allah sebutkan. Innallah yaghfirudz dzunuba jami'a. Kalau engkau sudah terjatuh kepada dosa, sesungguhnya Allah mengampuni semua dosa-dosa kalian. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, ayat ini menjelaskan bahwasanya sebesar apapun dosa seorang hamba, kalau jujur dia kembali kepada Allah, benar-benar dia taubat sama Allah, Allah akan membukakan pintu rahmat dan ampunan untuknya. Ini kaidah pertama yang berkaitan dalam masalah taubat. Kemudian yang kedua, bagaimana kalau seandainya dosa itu berulang terjadinya? Udah janji, ya Allah saya nggak mau tinggalkan sholat, saya nggak mau jatuh ke riba, saya nggak mau berdusta. Dia berusaha, tapi terjatuh lagi. Disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang diceritakan dari Rabbnya Azza wa Jal, aznaba abdu dzanban, ada seorang hamba yang melakukan dosa, faqal Allahumma ighfirli dzanbi, dia melakukan dosa terus dia berdoa, ya Allah ampunilah dosaku. Faqala tabaraka wa ta'ala, aznaba abdi dzanban fa'alima allahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, hambaku telah berbuat dosa, lalu dia mengetahui bahwa dia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan menghukumi setiap perbuatan dosa. Kemudian hamba tersebut terjatuh lagi kepada dosa yang sama. Kemudian dia mengatakan lagi, Allahumma ighfirli dzanbi, ya Allah ampunilah dosa-dosaku. Allah mengulang lagi kalimatnya, hambaku tahu diriku mengampuni dosa-dosa dan menghukumi setiap dosa itu. Sampai berulang-ulang disebutkan dalam riwayat ini. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Faqala tabaraka wa taala, aznaba 'abdi dzanban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzanba wa ya'khudhu bi dzanbin wa'mal ma syi'ta faqad ghafartu laka. Beramallah sesukamu,
Beramarlah sebanyak-banyaknya. Sesungguhnya aku telah mengampuni dosa-dosamu. Nah, maksudnya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kata Imam An-Nawawi ketika mensyarah hadis ini, seandainya seorang melakukan dosa 10 kali, 100 kali, bahkan mungkin 1000 kali, cukup dengan satu taubat yang benar-benar nasuh, benar-benar sungguh-sungguh, itu bisa mengampuni ribuan dosa yang pernah dia lakukan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala. Dari hadis ini juga mendapat pelajaran kita bahwa yang namanya manusia jatuh kepada dosa, kemudian dia bertaubat. Jatuh lagi kepada dosa, taubat lagi. Memang seperti itu kehidupan kita, Pak. Memang seperti itu kita hidup. Sampai disebutkan, ya Rasulullah, sampai kapan kita berbuat dosa, taubat, berbuat dosa, taubat, sampai kapan? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, sampai syaitan berputus asa untuk tidak menggodamu kembali. Maksudnya apa? Kalau kita terjatuh kepada dosa, kemudian kita ada keinginan bertaubat, masih ada potensi kita dimaafkan Allah. Berarti fitrahnya masih lurus nih. Ada orang gak sholat, atau lalai dari sholat, terus dia taubat. Dia mengakui dirinya salah. Yang bahaya seperti apa? Tidak sholat, merasa tidak melakukan kesalahan. Ini yang bahaya. Melakukan dosa tapi tidak merasa melakukan dosa. Maka kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala, hukuman terberat bagi orang yang melalaikan taubat akan dibuat hatinya ini mati rasa. Ada orang jemaah, semoga Allah jaga kita dari sikap ini. Kalau dia melakukan dosa biasa, Pak. Biasa. Terlambat sholat biasa, bohong biasa, selingkuh biasa. Biasa. Kenapa? Biasanya dosa yang seperti ini sudah terus-menerus dilakukan. Ingat teman-teman yang dirahmati Allah, orang kalau taubat, benar-benar dia taubat, Pak. 10 detik bisa Allah ampuni dosa dia. Makanya dalam Islam, kita nggak boleh menghukumi seseorang pasti masuk neraka sampai dia sudah meninggal dunia. Apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Innar rajula la ya'malu bi'amali ahlil jannah. Ada seorang laki-laki selama ini di dunia dia terlihat melakukan amal-amal soleh, Pak. Tiap hari ke masjid, dikenal sebagai ahli sedekah, sampai jarak antara dia dengan surga tinggal 1 jengkal. 1 jengkal lagi masuk surga nih. Apa kata Allah? Namun takdir telah mendahului dia. Di takdirnya Allah dia penduduk neraka. Maka akhirnya Allah masukkan dia ke dalam api neraka. Ini hadis, Pak. Kalau kita baca terjemahannya aja, seakan-akan kok Allah jahat, Ustaz. Ada orang beramal penduduk surga, tinggal sejengkal lagi masuk surga, tapi Allah buat dia takdirnya neraka. Begitu juga sebaliknya. Ada seorang yang di dunia ini kata Nabi melakukan amalan penduduk neraka. Mungkin seperti Fir'aun. Mungkin murid-muridnya Fir'aun nih, Masya Allah. Di dunia ini kalau kita lihat wajah dia yang kita ingat apa? Judi, khamar, zina, itu kita ingat. Saking seringnya dia melakukan dosa. Kata Nabi sampai jarak antara dirinya dengan neraka Allah tinggal 1 jengkal. Tapi takdir telah mendahului dia. Di takdirnya Allah dia penduduk surga. Allah masukkan dia ke dalam surga. Nah, apa kata para ulama? Adapun yang tadi melakukan amal soleh, kemudian takdirnya neraka, maksudnya adalah dia melakukan amal soleh dan dianggap soleh oleh manusia. Isi hatinya Allah yang paling tahu. Di pandangan manusia dia orang soleh, Pak. Oh, Pak Haji ini, Bu Hajah, Masya Allah. Di pandangan manusia. Tapi di hatinya kita nggak tahu.
Begitu juga sebaliknya. Ada orang melakukan dosa maksiat, kemudian dia terbaring di rumah sakit sekian detik sebelum meninggal dunia, mungkin dia taubat sama Allah. Bisa nggak jemaah? Ada orang nih puluhan tahun maksiat sama Allah, durhaka sama orang tua, makan riba, bahkan mungkin terjatuh kepada kesyirikan. 5 menit Pak, sebelum nyawanya dicabut Allah, dia terbaring, dia benar-benar taubat. Bisa nggak Allah ampunkan? Bisa. Maka saya katakan, orang kalau ingin kembali kepada Allah, hitungan detik bisa Allah maafkan. Bisa Allah maafkan. Maka rugilah orang-orang yang tidak pernah berusaha terus bertaubat kepada Allah. Itu dia jemaah sekalian, kaidah yang kedua bahwasanya berulang pun kita jatuh kepada dosa, kemudian kita bangkit, jatuh lagi, bangkit lagi. Itu kita masih berada di atas kebaikan insya Allah. Selama kita benar-benar ingin kembali kepada Allah. Jadi bukan sengaja Pak ya, bukan sengaja. Jatuh kepada riba, taubat. Tidak lama setelah itu datang nih, mungkin transaksi riba, pinjol, Masya Allah pinjol. Tergoda lagi, jatuh lagi kepada riba. Maka nanti kita sebutkan ada syarat-syarat yang namanya taubat itu diterima Allah. Ada syarat-syarat yang harus kita penuhi. Dan di sini menunjukkan kata Imam An-Nawawi, ribuan dosa bisa Allah maafkan dengan 1 kali taubat. Ribuan dosa terkadang bisa Allah maafkan dengan 1 kali taubat. Baik ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Juga disebutkan ya, bahwasanya taubat ini adalah amalannya para nabi dan para rasul sebelum kita jemaah sekalian. Semua para nabi, semua para rasul, mereka orang-orang yang senantiasa bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lihat dimulai dari taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Apa doa Nabi Adam? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini baca nih doa Pak. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga. Kata Ibnu Qayyim, dunia ini untuk Adam alaihissalam adalah hukuman. Kita ini sedang dihukum di dunia, Pak. Maka jangan pernah minta dunia berlebihan kepada Allah. Dunia ini hukuman bagi Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam ketika dikeluarkan dari surga, Allah merahmati Adam alaihissalam. Karena Adam mengakui kesalahannya. Beda sama iblis, Pak. Iblis dilaknat oleh Allah, malah dia menantang Allah. La ughwiyannahum ajma'in illa ibadak minhumul mukhlasin. Aku akan sesatkan semua manusia ya Rabb kecuali orang-orang yang ikhlas kepadamu. Itu perbedaannya, Pak. Makanya pintu taubat selalu terbuka, bahkan ini amalannya para nabi dan para rasul sebelum kita. Lihat lagi contoh yang kedua, misalnya taubatnya tentang Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus ditelan ikan paus. Apa yang Nabi Yunus ucapkan jemaah? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Mengaku punya dosa. Ini penting, Pak. Maka adab dalam berdoa kepada Allah dimulai dengan pengakuan kita ini punya dosa. Kita puji Allah, kita berselawat kepada Rasulullah, dan kita tunjukkan kita orang-orang yang butuh kepada Allah. Antumul fuqara ilallah. Sesungguhnya semua kalian orang-orang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Baik, di antara syarat taubat yang pertama adalah syaratnya al-ikhlas. Ini menjadi hukumnya mutlak. Syarat taubat yang pertama adalah al-ikhlas. Memang taubatnya ini untuk Allah dan Rasulnya alaihi salatu wassalam.
dia taubat, dia hijrah, mungkin dari satu dosa ke dosa yang lain untuk Allah. Makanya aneh Pak, kalau ada orang dikatakan hijrah, cuman penampilan. Hijrah cuman penampilan. Apalagi hijrah dari musik islami, yang katanya islami, kemudian ke dakwah. Atau ke tadinya musiknya yang tidak islami katanya, pindah ke yang islami. Dibilang hijrah Pak. Tadinya nyanyi rock Pak, Masya Allah rock, Masya Allah. Aurat-aurat wanita di depannya. Saya taubat Ustaz, taubat dia. Masih megang gitar Pak taubatnya Pak. Tapi yang dinyanyikan apa? Salawat. Ini bukan taubat jemaah. Ini dia kena tipuan iblis. Dia berpindah dari satu dosa ke dosa yang lebih berbahaya sebenarnya. Ini dosa lebih berbahaya. Karena dia merasa tidak melakukan dosa. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Thalathatun la yukallimuhumullah yaumal qiyamah, wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim." 3 golongan yang tidak Allah ajak bicara, enggak Allah ajak diskusi, enggak Allah sucikan dia di hari kiamat. Untuknya azab yang pedih, salah satunya orang-orang yang menghalalkan alat-alat musik. Ini Pak. Jadi sebenarnya bukan dakwah ini keras Pak. Karena ada ancamannya Pak. Enggak diajak Allah bicara, tidak Allah sucikan, bagi dia azab yang pedih. Yaitu orang-orang yang memainkan alat-alat musik. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, maka ikhlas dalam taubat Pak. Taubat itu bukan karena dunia, bukan karena mau nikah, yang muda-muda nih. Tadinya sebelum mau nikah, jenggotnya nggak ada Pak. Kebetulan mau lamar akhwat, Masya Allah. Yang mau dilamar akhwat. Akhwat salafi lagi, Masya Allah. Akhirnya dia tumbuhkan jenggot, sengaja. Kemana-mana pakai baju koko, taubat dia. Ini taubatnya tidak ikhlas. Taubat itu ikhlas, ikhwan. Orang kalau taubatnya ikhlas Pak, rintangan-rintangan apapun Allah ringankan bebannya Pak. Apapun rintangannya. Apapun rintangannya. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak pernah kita diperintahkan oleh Allah kecuali beribadah itu ikhlas. Ini pondasi yang pertama. Pondasi yang kedua kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Di antara syarat dalam taubat yang para ulama sebutkan yang kedua adalah an-nadamah atau an-nadam, menyesali. Ada rasa penyesalan Pak. Sebagaimana kita menyesal menghardi orang tua kita, kita menyesal. Begitu juga dengan dosa-dosa yang lain. Pernah salah seorang sahabat, dia datang kepada Nabi mengatakan, "Ya Rasulullah, aku telah membuat ayah ibuku menangis." Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "Kamu pulang sekarang. Fa'adhikuma kama abakaitakuma." Kamu pulang sekarang, kamu taubat sama Allah. Buatlah mereka kembali tertawa sebagaimana engkau telah membuat mereka menangis. Ini namanya penyesalan. Nah, biasanya orang kalau menyesal dengan dosa-dosa masa lalu, dia tidak senang orang mengetahui dosa itu. Ini kadang-kadang ada orang senang menceritakan aib masa lalu dia, Pak. Bahkan terasa bangga lagi. Maka tidak perlu ikhwan, enggak perlu kita menceritakan aib masa lalu kita supaya orang termotivasi, enggak perlu, Pak. Cukup motivasi dari para sahabat, cukup. Para sahabat hidup mereka terjelas dalam buku-buku sirah. Kita enggak perlu bongkar aib kita. Biarkan umat ini belajar memperbaiki diri, termotivasi dari siapa? Dari para sahabat Rasul alaihi salatu wassalam. Ini kadang-kadang kita ingin tahu aibnya orang. Atau kita senang aib kita kasih tahu sama orang. Maka ingat jemaah sekalian, tutup aib kita, Pak. Tanda kita menyesal, kita tutup aib kita. Dan kita nggak senang cerita-ceritakan sama orang.
Kata Nabi alaihi salatu wassalam, kullu ummati mu'afan illal mujahirin. Sesungguhnya setiap umatku dimaafkan Allah kecuali orang-orang yang jahir, orang-orang yang terang-terangan melakukan dosa. Kata para sahabat, ya Rasulullah, siapa orang terang-terangan ini, maksudnya apa? Kata Nabi alaihi salatu wassalam, Allah sudah tutup aib dosanya di malam hari, justru dia sendiri yang membongkarnya di tengah-tengah manusia. Maka dalam Islam, Pak, nggak ada pengakuan dosa, nggak ada. Na'udzubillah ya, na'udzubillah. Ada seorang berzina malam hari ini, berzina dia. Nggak perlu besok habis subuh datang ke Ustadz, Ustadz, tadi malam saya zina Ustadz, saya mau taubat. Oh, nggak perlu, Pak, nggak perlu. Setiap kita jatuh kepada dosa, kita mau taubat, cukup antara diri kita dengan Rabb kita. Pasangan nggak perlu tahu, anak nggak perlu tahu, orang tua nggak perlu tahu, cukup diri kita dengan Allah. Karena agama Islam bukan seperti agama Nasrani. Melakukan dosa datang ke pendetanya. Saya melakukan dosa, Pak Pendeta, tolong sucikan dosa saya. Enggak, Islam enggak. Makanya pernah yang Anda sampaikan dalam majelis atau di tempat yang lain tentang kisah Nabi Musa alaihissalam. Di zaman Nabi Musa terjadi paceklik yang sangat panjang, hujan gak turun-turun. Akhirnya Allah wahyukan kepada Musa, wahai Musa, aku tidak turunkan hujan karena di tengah-tengah kalian ada orang yang melakukan dosa 40 tahun belum taubat sama saya, kata Allah. Allah tahan hujan, Pak. Akhirnya Nabi Musa mengumpulkan semua kaumnya. Disuruh taubat. Wahyu telah datang kepadaku. Hujan tidak turun karena dosa-dosa kita. Bertaubatlah hai manusia, kata Musa. Ada satu orang disebutkan, dia tutup wajahnya dengan jubahnya. Kemudian dia bertaubat kepada Allah, menangis karena dia tahu diri dia yang disinggung. Tapi Nabi Musa nggak tahu mana orangnya. Tiba-tiba turun hujan, Pak. Turun hujan. Kata Nabi Musa, ya Rabb, belum ada orang yang bertaubat ya Rabb. Belum terlihat ada orang yang bertaubat ya Rabb. Kenapa turun hujan? Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Musa, kalau dulu dia melakukan dosa kepadaku, aku tutup aibnya, enggak ada orang yang tahu. Kenapa aku harus beritahukan kepada engkau ketika dia bertaubat kepadaku? Paham atau tidak, Pak? Jadi ini orang 40 tahun melakukan dosa, enggak ada yang tahu. Allah tutup aibnya. Nabi Musa ingin tahu mana orangnya. Apa kata Allah? Wahai Musa, dulu saja dia enggak pernah taubat, aku tutup aibnya 40 tahun. Kok sekarang dia taubat aku bongkar? Enggak mungkin. Langsung turun hujan, Pak. Maksud saya apa? Kalau kita melakukan dosa, tutup aib kita. Ada penyesalan dalam hati kita. Ini dia yang kedua menjadi syarat dikabulkannya atau diterimanya taubat dari seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, al-iqla. Al-iqla ini maksudnya adalah melepaskan diri dari jeratan-jeratan dosa tersebut. Nah, jadi orang kalau benar-benar terlihat ingin taubat, dia pasti menilai diri dia. Contoh, saya kalau sendirian, saya mudah terjatuh kepada dosa. Jangan sendirian, Pak. Berusaha berada dalam keramaian. Ustadz, saya kalau udah nggak datang ke majelis ilmu, saya lalai dari ibadah. Jangan tinggalkan majelis ilmu. Jadi kita kenali diri kita itu penting. Agar kita tahu di mana kekurangan kita. Ustadz, saya kalau sudah bergaul dengan fulan, bergaul dengan fulanah, dengan allan dan seterusnya, saya lalai untuk ingat sama Allah, Ustadz. Maka tinggalkan orang-orang yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, taubat ini dibutuhkan kesungguhan. Nah, kalau kita tahu yang membuat kita jatuh kepada dosa HP kita, maka jaga diri dari HP kita. Jangan bermudah-mudahan. Maka kenali di mana kita mudah terjatuh kepada dosa, di situ kita harus lebih berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala.
Ini dia yang ketiga ya, segera berhenti dari sebuah perbuatan dosa, apapun dosa itu. Contoh dosa yang paling lumrah dalam artian banyak orang lakukan, dosa ghibah. Aisyah radhiyallahu taala anha ketika ditanya tentang ciri-ciri wanita surga, Aisyah sebutkan yang pertama adalah wanita surga itu mereka tidak tahu dengan kalimat-kalimat kotor. Jadi Ibunda Aisyah nggak mengatakan wanita surga orang yang pandai menjaga lisan, bukan itu bahasanya. Bahasa Ummul Mukminin apa? Wanita yang tidak tahu, tidak ngerti, tidak pernah mendengar bahasa-bahasa kotor. Di sini kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang ingin selamat dari dosa lisan, yang pertama dia jaga bukan lisannya, tapi pendengarannya. Jaga lisan, menjaga pendengaran. Contoh nih, kita sedang ngumpul-ngumpul nih. Tiba-tiba ada selintingan teman kita bahas aibnya orang. Kita dengar tuh Pak. Kalau kita dengar aibnya orang, otomatis kita ada respon. Di situ tuh biasanya. Maka coba antum dan kita semua latih diri Pak. Kalau ada orang ngomong aib saudara kita di hadapan kita, afwan akhi, saya tidak mau dengar. Itu antum hebat antum. Ada orang nih mau menceritakan aib saudara kita, afwan, saya tidak mau dengar. Kalau antum bisa seperti itu dalam bermuamalat, insya Allah kita terhindar dari dosa ghibah. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Kita lanjutkan setelah salat Isya insyaallah taala. Aqulu qauli hadza subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit kita melanjutkan sebelum kita tutup dengan tanya jawab insyaallah taala. Berkaitan dengan surut taubat yang berikutnya. Jadi ada pertama adalah al-ikhlas, yang kedua an yandam ala fi'liha, yaitu menyesali dosa-dosa tersebut. Kemudian an yuqliya anil maksiyah, dia meninggalkan maksiat tersebut sekuat tenaganya. Kemudian yang berikutnya wa an ya'zima alla ya'uda ilaiha abadan, dan dia bertekad kuat untuk tidak kembali kepada dosa yang lama. Jadi ada kekuatan hati, ada niat yang tulus untuk tidak kembali mengulangi dosa-dosa yang telah dilakukan. Kata Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, fa in faqada ahadu thalatha lam tasih taubatuh. Kalau di antara 3 atau 4 syarat taubat ini tidak terpenuhi salah satunya, maka belum diterima taubatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, wa in kanat al-ma'siyatu tata'allaq bi adami. Kalau seandainya dosa itu berkaitan dengan haknya anak Adam. Jadi tadi itu yang namanya ikhlas, kemudian menyesal, kemudian bertekad meninggalkan dosa yang lalu, tidak mengulanginya. Ini semua dosa jemaah yang berkaitan langsung dengan Allah, Pak. Meninggalkan sholat, enggak puasa, tidak menunaikan zakat. Jadi semua dosa yang berkaitan dengan Allah, cara taubatnya tadi. Namun kalau dosa itu berkaitan dengan hak anak Adam, fasyurutuha arba'ah, maka ada tambahan dari syarat yang berikutnya adalah an yabra'a min haqqin sahibiha. Hendaklah dia meminta maaf atau dia minta dihalalkan atas dosa yang pernah dia lakukan. Misal kita pernah menggibahi seseorang, cara taubatnya bagaimana? Minta maaf. Atau misalnya kita pernah menfitnah seseorang, cara taubatnya bagaimana? Selain yang tadi ditambah dengan satu, kita minta agar orang itu memaafkan kesalahan kita. Kita pernah hutang gak bayar, Masya Allah, hutang gak bayar.
Atau hutang kita terlambat kita membayarnya, minta maaf. Atau ada hak orang yang pernah kita ambil, kita enggak kembalikan. Maka cara taubatnya mengembalikan hak orang tersebut kepada pemilik aslinya. Baru dosa itu diampuni Allah, jemaah sekalian. Jadi ingat-ingat tuh Pak. Mungkin kita pernah ngambil hak orang, kita taubatnya enggak cukup hanya kepada Allah. Harus kita minta istihlal, minta dihalalkan oleh orang itu agar dia tidak menuntut kita besok di hari kiamat. Seperti yang pernah diceritakan oleh sebagian asatidzah, bahkan sebagian para ulama, lakukanlah apapun yang bisa membuat orang memaafkan kesalahan kita. Misal kita pernah menyakiti hati seseorang, kita minta maaf, dia nggak mau maafin. Urusan dia nggak mau maafkan, urusan dia dengan Allah. Tapi masalah kita belum selesai nih Pak. Sampai pernah diceritakan ya, Anda pernah ceritakan di sini nih. Ada seseorang dia berantem sama temannya. Akhirnya si A ini minta maaf kepada si B. Dicari waktu-waktu khusus, hari raya, nggak mau maafin Pak. Masya Allah Pak. Kalau udah hari raya Id, orang nggak mau memaafkan. Hati di mana manusia sedang baik-baiknya, habis selesai ibadah Ramadan, juga nggak dikasih maaf. Akhirnya si Ani berpikir, bagaimana agar si B ini memaafkan saya? Dibeliin motor Pak, Masya Allah. Dia pergi ke dealer, dia beliin motor baru untuk si B. Dia bilang, tolong maafkan saya. Ini motor ambil dah. Dimaafin nggak kalau gitu Pak? Hah? Masih nggak dimaafin? Waduh, kelewatan Pak. Terus apa kata si B? Ya fulan, kamu sampai seperti ini minta maaf sama saya, kata dia. Apa kata si A ini coba? Demi Allah saudaraku, besok di akhirat, kalau aku memberikan kepadamu 7 istana besar, tidak akan berguna di hari akhirat. Kalau di akhirat nih masalahnya, orang nggak minta harta kita. Kita ngasih 100 istana besar agar orang memaafkan kesalahan kita, nggak berguna. Nggak itu yang dia minta. Yang dia minta apa? Amal kita, Pak. Makanya kalau kita punya masalah sama orang belum selesai di dunia, selesaikan saudaraku. Sebelum besok di akhirat ada orang mengambil pahala solat kita. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, atadruna mal muflis? Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut? Kata para sahabat, orang yang enggak punya dinar, enggak punya dirham. Kata Nabi, orang yang bangkrut al-muflis yaumal qiyamah. Orang yang bangkrut di hari kiamat, yang datang menghadap Allah dengan salat, dengan puasa, dengan zakat. Tapi datang orang-orang yang meminta haknya kepada dia. Mungkin dia mengatakan, ya Rabb, si fulan ini dulu di dunia hutang gak bayar sama saya. Saya minta sholatnya 10 tahun. Habis Pak kita. Ya Rabb, si fulan pernah menfitnah saya. Sampai saya dijatuhkan kehormatan saya, ya Rabb. Saya minta 20 tahun puasa sunnahnya. Bangkrut kita Pak. Ya Rabb, si fulan pernah menumpahkan darah saya. Pernah membunuh saya di dunia tanpa hak. Saya minta ibadahnya sekarang ya Allah. Itu akan terjadi di hari kiamat ikhwan. Kita mau ngasih duit segunung emas gak akan laku Pak. Karena orang mengincar di situ apa? Amal-amal kita. Orang butuh amalan di akhirat. Maka hati-hati. Hati-hati dari dosa-dosa yang paling cepat tersebar. Qila wa qal. Katanya. Ini katanya tinggalkan Pak. Kata Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, aku tidak pernah menyesal karena aku diam. Tapi aku selalu menyesal ketika aku berbicara yang tidak bermanfaat. Contoh nih ikhwan ya. Terjadi sebuah permasalahan, kita diam Pak. Kita selamat Pak. Kadang-kadang ada fitnah-fitnah yang kita diam, selesai fitnah itu. Semakin klarifikasi, semakin besar. Jadi kata para ulama, terkadang ada fitnah-fitnah yang menimpa kita nggak perlu luruskan. Boleh jadi itu yang bisa menolong kita di hari kiamat. Imam Bukhari difitnah ketika dia hidup, Pak. Sampai diusir dari kampungnya. Imam Muslim mengikuti Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala.
Itu sudah menjadi sunnatullah. Maka ingat, kalau ada hak orang yang masih sama kita enggak kembalikan, akan ada pertanggungjawaban di hari kiamat. Wa nada'ul mawazinal qista liyaumil qiyamah fala tudlamu nafsun syai'a. Diletakkan timbangan di hari kiamat, enggak ada yang aku zolimi, kata Allah. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha wa kafa bina hasibin. Di timbangan itu semua terhitung, Pak. Di sini kata para ulama, orang-orang yang ingin berjumpa dengan Allah di hari kiamat, mereka tidak pernah meremehkan kebaikan sekecil apapun, enggak pernah. Ingat Bapak Ibu, kebaikan kecil kita lakukan, kebaikan besar kita lakukan, ada timbangannya di hari kiamat. Kalau kita ikhlas. Keburukan kecil kita lakukan, keburukan besar kita lakukan, walaupun tidak ada orang yang tahu, ada timbangan di hari kiamat. Maka selesaikan urusan kita dengan orang-orang selama hidup di dunia ini. Baik, ikhwan dan akhwat rahimani wa rahimakumullah. Kemudian pembahasan berkaitan dengan waktu qabuli taubah, qabuli at-taubah. Kapan waktu seorang diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dalam surah An-Nisa ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innamat taubatu 'ala Allahi lilladzina ya'maluna as-su'a bijahalah, thumma yatubuna min qarib, faulaika yatubu Allahu 'alaihim, wa kana Allahu 'aliman hakima." Sesungguhnya orang-orang yang bertaubat kepada Allah karena kejahilannya, kemudian mereka segera bertaubat kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubatnya. Lihat Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa kata Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma? "Tsumma yatubuna min qarib", kemudian mereka bertaubat segera kepada Allah, maksudnya qablal marad wal maut. Ini salah satu penafsiran. Yang namanya orang taubatnya diterima sebelum dia sakit atau sebelum dia meninggal dunia. Wa qala Dhahak, berkata Dhahak, kullu ma kana qablal maut fahuwa qarib. Apapun yang dekat dari kematian, itulah batas diterimanya taubat seorang hamba. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, disebutkan dalam hadis Tirmidzi, "Innallaha yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargir." Sesungguhnya Allah masih menerima taubat seorang hamba sebelum yughargir, sebelum maut itu sampai di apa nih Pak? Kerongkongan, tenggorokan. Nah, itulah pokoknya ya, kedua itulah. Artinya semakin dekat dari kematian taubat nggak diterima. Makanya di sini ya, para ulama menyebutkan taubatnya Fir'aun nggak diterima oleh Allah. Fir'aun mengucapkan kalimat taubat, tapi sudah yughargir, sudah dekat dari ajalnya. Allah ceritakan dalam surat An-Nisa ayat 18. Juga disebutkan dalam beberapa ayat tentang taubatnya Fir'aun. Yunus ayat 90. Taubatu Fir'aun kadzibah. Taubatnya Fir'aun taubat yang dusta. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wajawazna bi bani Israil al-bahra fa'atba'ahum Fir'aun wa junuduhu فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. Allah ceritakan ketika Fir'aun dan bala tentaranya bermusuhan mengejar Musa alaihissalam, dan ketika dia tenggelam, qala amant, aku beriman kepada Allah, kata dia. Sebagian disebutkan amantu bi rabbi Musa wa Harun, aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Tapi terlambat. Allah tidak terima taubatnya. Dan Allah sebutkan fal yauma nunajjika bi badanika litakuna liman khalfaka ayah. Pada hari ini wahai Fir'aun,
kami abadikan badanmu. Fal yauma nunajjika bi badanika. Pada hari ini ya Fir'aun, kami selamatkan badanmu. Jasadnya ada. Badan itu bahasa Arab, Pak. Ya itu tidak, Pak? Badan itu bahasa Arab. Mungkin 80% bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Maka yang anti Arab ini harus diketok kepalanya, Pak. Hampir mayoritas bahasa Indonesia dari bahasa Arab. Disebutkan di sini Allah selamatkan Fir'aun, Allah selamatkan jasadnya Fir'aun litakuna liman khalfaka ayah, untuk menjadi pelajaran orang-orang setelahnya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, inilah taubat-taubat orang yang tidak diterima oleh Allah ketika sudah dekat dari kematian. Kemudian yang kedua, ketika dia bertaubat di saat matahari terbit dari barat. Udah, enggak diterima taubatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, wallahu taala a'lam bissawab. Ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini, dan mudah-mudahan kita menjadi hamba-hamba Allah yang selalu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Rasul kita alaihi salatu wassalam bertaubat kepada Allah, beristighfar kepada Allah lebih daripada 70 kali, bahkan 100 kali dalam satu hari. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini ada 3 buku jemaah ya. Mungkin untuk hadiah ya bagi yang bisa menjawab pertanyaan. Ini dulu nih, Masya Allah nih. Syarah Usulus Sunnah. Pertanyaan pertama, sebutkan syurut atau syarat-syarat taubat. Mudah lah ini. Fadal. 1, terus meninggalkannya 2, kemudian tidak mengulangi, kemudian bertekad tidak mengulangi, kemudian meninggalkan. Terus ada poin yang paling penting di situ, ikhlas. Kalau berkaitan dengan manusia, minta maaf. Masya Allah, jazakallah khair. Dapatlah. Contoh baca tuh Usulus Sunnah Ustaz Abdul Hakim hafizahullah ta'ala. Kemudian pertanyaan kedua ya, apa yang kita bahas pada malam hari ini, Pak? Kitab apa nih? Atau pembahasan dalam kitab apa? Angkat tangan coba. Mudah kan? Masya Allah, usul salasah. Fadal, Pak. Mudah-mudah aja lah. Nah, metode Nabi dalam mengobati marah. Nah, ini untuk ibu-ibu lah ya, boleh nih. Jadi yang suami yang temperamental kasih ini, Bu ya. Boleh ibu-ibu nanti 1 orang. Ada mic? Baik Bu, pertanyaan yang mudah tapi di luar tema. Sebutkan 3 orang istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. 1 orang, coba. Silahkan pakai mic. Aisyah, Khadijah, Hafsah. Aisyah, Khadijah pertama, Aisyah kedua, Hafsah. Taib, Bu. Hafsah. Hafsah adiknya. Alhamdulillah. Untuk nggak pakai Siti Aisyah ya? Pakai Siti juga orang kadang-kadang. Baik jemaah sekalian, ini yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Mungkin kalau ada pertanyaan 1 atau 2 sebelum kita akhiri. Fadhal. Kan banyak acara-acara kayak di YouTube atau di TV itu tentang hijrahnya seseorang. Nah, kalau Hijrahnya siapa? Hijrah misalkan seseorang siapa iya, gitu. iya. Nah, kalau dia bercerita tentang masa lalu dia, kadang katanya itu diambil ibrohnya. Apakah itu termasuk membuka aib dia? Itu yang pertama. Yang kedua, mohon penjelasan tentang keputusan Dewan Fatwa Al-Irsyad mengenai surat Al-Kahfi. Itu aja, Ustaz. Nanya ke Ana deh. Ke Dewan Fatwa tanya ya. Masya Allah. Baik jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah ya. Hal yang lebih bagus adalah jangan memotivasi orang
tapi dengan kita mencelakai diri kita sendiri. Jadi kalau kita ingin memotivasi orang supaya orang mengambil pelajaran, nggak perlu orang ngambil pelajaran dari hidup kita, Pak. Kita ini siapa? Masih banyak orang-orang yang bisa kita ceritakan pengalamannya. Misalnya nih, ada pembunuh mau taubat. Kalau kita cerita masa lalu kita, kata dia, dosa antum biasa, kata dia. Nggak ngefek sama hidup saya. Saya dulu pembunuh, Ustaz. Nah, apa yang harus kita ceritakan? Ceritakan hadis Nabi SAW. Ada orang yang Nabi sebutkan membunuh 99 orang. Jadi maksud saya, dikhawatirkan itu masuk pada bab menceritakan aib masa lalu. Nah kadang-kadang saya lihat kalau di YouTube itu, kalau yang cerita anak-anak muda ketawa-ketawa, Pak. Ketawa-ketawa. Oh dulu band itu saya tahu loh, ketawa-ketawa. Harusnya menyesal, menangis. Harusnya begitu. Mana pernah para sahabat tertawa ketika menceritakan masa lalu mereka? Gak ada. Orang yang namanya menyesal dari sebuah dosa, benar-benar dia yakin itu perbuatan dosa, dia pasti nggak mau ceritakan sama orang. Jadi jangan sampai kita ini jadi orang yang merasa bisa memberikan pencerahan untuk orang. Apalagi bagi orang yang sudah kenal sama sunnah. Antum kalau sudah kenal sama sunnah, antum baca kisah para salaf. Kita ngambil pelajaran dari situ. Allah menyuruh kita untuk meneladani siapa? Para sahabat. Bukan meneladani diri kita, Pak. Karena contoh dari para sahabat, contoh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu contoh terbaik. Sekarang ada orang cerita tentang masa lalu dia supaya kita termotivasi. Oh dulu saya artis loh, dulu saya gini, joget-joget. Terus dia taubat. Kita nggak tahu dia taubat sampai kapan. Dia istiqomah atau tidak? Ada nggak orang udah taubat balik lagi, Pak? Ada nggak? Tadinya joget-joget gitu, dapat fulus, taubat sebentar. Taubat sebentar. Kemudian diagung-agungkan, Masya Allah taubat. Maju ke depan, cerita masa lalu dia. Ada nggak yang balik lagi ke masa lalunya? Ada. Joget lagi ya Pak. Jogetnya berjam-jam lagi, Masya Allah. Jadi maksud saya, nggak perlu kita menceritakan aib masa lalu kita. Hatta sama istri kita. Kalau kita ingin memberikan pelajaran kepada orang lain, ceritakan manusia-manusia terbaik. Kisah para sahabat, kisah ulama-ulama salaf. Itu luar biasa membekas di hati kita. Kata Abdullah bin Mas'ud, kalau kalian ingin mengambil pelajaran, ambillah dari orang-orang yang sudah meninggal dunia. Karena mereka terlepas dari fitnah. Itu kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Baik, kemudian yang berkaitan dengan surat Al-Kahfi, ya. Sekarang saya lihat di status sudah jarang Pak orang posting Al-Kahfi, Pak. Masya Allah. Udah jarang. Kenapa? Udah jarang. Sampai ada saya dengar sebagian grup, tadinya grupnya satu tuh Pak. Pisah jadi 2 grup. Grup Al-Kahfi, non Al-Kahfi. Masya Allah. Ikhwan, biasa. Ini masalah fikih. Selama masalah fikih, apalagi masalah keutamaan, berlapang dada sudah. Ini bukan masalah akidah, bukan masalah tauhid, bukan. Ini masalah menilai sebuah hadis. Baik, pertama, kalau bicara fatwa, kalau saya lebih condong kepada apa yang Syekh bin Baz ucapkan, yang Syekh Albani ucapkan, dan banyak para ulama yang juga menilai hadis itu boleh diamalkan. Boleh diamalkan. Siapa yang mau lawan Syekh bin Baz? Kalau kita pengen fatwa-fatwa nih, Syekh bin Baz berfatwa. Syekh Shalih Fauzan, antum bisa lihat di YouTube juga. Ketika ditanyakan, wahai Syekh, bagaimana hukumnya membaca Al-Kahfi di malam Jumat? Maka kalau ulama jawabannya santai ya Pak. Apa kata Syekh Shalih Fauzan? Barang siapa yang meyakini hadis itu sahih atau paling tidak bisa diamalkan, hasan, maka hendaklah dia membaca. Barang siapa yang meyakini dhaif, maka dia tinggalkan. Wa hadza amrun wasi', ini perkara yang luas, perkara yang mudah. Nah jadi, dan ustadz-ustadz kita di Dewan Fatwa, Masya Allah, ini menunjukkan bahwasanya dai-dai ahli sunnah tidak taklid Pak. Tidak taklid. Jadi
maksud saya adalah ini perbedaan yang memang sudah terjadi dari masa dulu, bukan perbedaan di masa sekarang. Ya. Maka tetap sebagian orang mengatakan hadisnya dhaif, maka mungkin dia tidak mengamalkan. Atau mungkin dia tidak mengamalkan hanya di malam Jumat. Tapi bagi barang siapa yang meyakini hadis itu mauquf sampai ke Abu Sa'id Al-Khudri dan maknanya marfu, maka dia boleh mengamalkan. Jadi satu sebenarnya permasalahan, ini secara ringkas ya Pak ya. Ini hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Ini hadis yang dipermasalahkan. Ulama yang mengatakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini dhaif, mereka tidak mau amalkan. Abu Sa'id Al-Khudri, disinilah khilaf para ulama, apakah hadis yang berkaitan dengan Al-Kahfi itu perkataan Nabi atau ucapannya Abu Sa'id, sahabat yang mulia. Yang benar, yang kuat, ya, ini perkataannya Abu Sa'id Al-Khudri. Ini berarti perkataannya sahabat. Antum melihat masalah manhaj di sini ya. Ucapannya para sahabat. Ketika para sahabat berbicara masalah gaib, masalah pahala, para sahabat nggak bakal berani, Pak. Para sahabat tidak akan berani ngomong masalah pahala besarnya sekian, kecuali dia pernah mendengar dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini disimpulkan sebagian oleh para ulama, ini hadis ucapan Abu Sa'id Al-Khudri, tapi maknanya marfu, maknanya sahih sampai kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya bukan sendirian, Pak ya. Banyak juga para ustadz yang mereka berluas dalam masalah ini. Ya, wallahu taala alam bisawab. Jadi antum yakinnya yang mana? Ya, antum yakinnya yang mana? Tapi insyaallah taala ini masalah yang ringan, bukan masalah-masalah yang bisa membuat kita berpecah belah. Ya, wallahu taala alam bisawab. Ya, silakan Pak. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minta maaf sama manusia. Seandainya gini Tat, ada kita sangkut utang lah tadi yang disampaikan Ustadz ya kan. Kita mau bayar nih, tapi kita cari-cari orangnya nggak ada gitu kan. Wah ini gimana nih, udah cari-cari kemana nggak ada. Nah gimana Tat, hal seperti itu? Biasanya Kalau kita mau bayar hutang, orangnya nggak ada, lama kali nggak dibayar biasanya itu Pak. Sampai hilang orangnya gitu. Itu satu ya. Ketika sulit menemukan orang yang pernah menghutangi kita, biasanya udah terlalu lama kita nggak komunikasi. Nah, sampai meninggal misalnya. Baik jemaah sekalian, ya. Nabi SAW bersabda, matlul ghani zulmun. Menunda pembayaran hutang di saat mampu, hukumnya zalim. Baiklah, sekarang orangnya udah nggak ada, Pak. Kita pengen melunasi hutang itu. Mungkin karena kita udah ada rezeki. Maka para ulama sebutkan, hendaklah kita datang ke ahli warisnya. Cari ahli warisnya. Cari istrinya di mana, anak-anaknya di mana, cari itu. Kalau kita dapat, bayarkan kepada mereka. Kalau seandainya ahli warisnya nggak ketemu juga, gimana caranya? Sebagian sebutkan di antara para ulama, hendaklah dia bersedekah dengan niat untuk orang itu. Tapi kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ini pun tidak menjamin dia selamat di akhirat. Karena hukum asalnya dia kalau bayar hutang harus kepada orang tersebut. Tapi ini bentuk usaha kita supaya kita dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Jadi cari ahli warisnya, Pak. Cari ahli warisnya. Insya Allah kalau kita berusaha kita bisa mendapatkan ahli warisnya insya Allah taala. Wallahu taala alam bissawab. Baik, cukup insya Allah jemaah pada malam hari ini, semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati kita semuanya. Dan pesan saya terakhir ya, tadi yang berkaitan dengan Al-Kahfi, kembali kepada masing-masing ya. Ustadz-ustadz kita di Dewan Fatwa Masya Allah, itu guru-guru saya semua, Pak. Ustadz Nizar ya, guru kepala sekolah saya dulu pas di Al-Irsyad ya. Jadi ini masalah-masalah yang furu'iyah, masalah-masalah yang ringan di antara para ulama, tapi mereka punya kewajiban untuk menyampaikan ilmu. Dan ingat asas ahlu sunnah yang antum harus ingat, selama dia bukan masalah akidah, masalah tauhid, masalah manhaj, terkadang kita sedikit berlapang dada, apalagi memang terjadi khilaf di antara para ulama. Jadi kita nggak pengen dengar lagi tuh Pak.
Ada orang yang udah ngaji sunnah mengatakan, ahlu bid'ah ente baca Al-Kahfi malam Jumat. Enggak bermudah-mudahan kita udah. Soalnya Al-Kahfi ini bukan kayak Yasin. Kalau Yasin jelas, terlalu dhaif, terlalu maudhu hadisnya. Adapun Kahfi, ada ulama-ulama yang berbicara dalam masalah ini. Intinya adalah, bacalah Al-Kahfi itu mau di malam Jumat, mau malam Kamis, silahkan. Ya. Bagi siapa yang menentukan di malam Jumat, maka dia merujuk kepada sebagian juga para ulama, ya mereka ulama-ulama besar, Pak. Syekh bin Bas, Syekh Albani, Pak. Ngomong hadis nih, Syekh Albani, Pak. Siapa lagi? Ngomong pentas hadis, Syekh Albani. Kemudian ada Syekh Saleh Fauzan. Ya. Jadi kita juga bersama para ulama sebenarnya. Dan sebagian juga mereka bersama para ulama. Syekh Al-Arnaud misalnya. Semua mereka adalah para ulama dan mereka berijtihad masing-masing. Wallahu ta'ala alam bisawab. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.